Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan baik. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu sama umat ya. Boleh ya bertanya dulu sama umat ya. Pengen tahu alasan umat ini, teman-teman yang datang ke sini tujuannya apa? Boleh Bu? Dengarkan firman. Puji Tuhan. Siapa lagi ya? Ibu alasannya ke sini? Dengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, semua pasti merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya walaupun mungkin pada saat ini kita datang ke tempat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, mungkin membawa masalah, ataupun mungkin masih memiliki kekhawatiran. Tapi kita percaya, kita mau datang ke tempat ini karena kita percaya bahwa di tempat ini Tuhan akan hadir dan menjamah kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa kita mau bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita mau ulangin lagi ya. Tapi kita mau ulang, kita bersaut-sautan nyanyinya ya. Nanti sebelah kiri ikut singer ya, ikut singer. Sebelah kanan ikut saya. Nanti kita saut-sautan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita bersyukur. Oke ya, kita sambil lihat saja supaya nggak salah-salah. Kasih ikut singer ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bersyukur. Kita bersyukur jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, Haleluya. tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. kita ulang sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, Haleluya. tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. sama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita katakan damai di hati kita.
Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas karunia-Mu, berkat rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami dan sepanjang hari ini. Kau telah menuntun kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, Kau membimbing kami ke tempat ini, dan karena kami percaya bahwa di tempat ini kami akan menemukan Engkau di tengah-tengah kami. Engkau akan memberi kelegaan bagi kami setiap hati kami yang penuh dengan kekhawatiran Tuhan. Engkau telah mengangkat segala permasalahan kami. Engkau menguatkan kami Tuhan bagi kami yang lemah. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau meninggalkan sejenak apapun yang menjadi beban di dalam kehidupan kami. Karena hati kami, pandangan kami, ingin kami arahkan kepadamu Tuhan. Di tempat ini kami hanya ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami sungguh merindukan akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menguduskan tempat ini. Engkau menguduskan setiap peralatan yang boleh kami gunakan Tuhan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga percaya Engkau mengurapi setiap kami yang bertugas pada saat ini Tuhan, terutama kami tim pujian Tuhan. Biarlah Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu, dan membawa setiap orang sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami ingin mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya kami lebih berharga dari setiap bunga yang ada di ladang maupun burung-burung yang di udara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang baru, pagi yang indah, di mana kami boleh bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, karena pada siang hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Demikianlah setiap ucapan syukur yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu dari kedalaman hati kami betapa kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu juga Tuhan, mau menyatakan kasih-Mu di depan semua orang Tuhan, biar semua orang merasakan apa yang boleh kami rasakan, yaitu kasih-Mu yang begitu baik terhadap kami. Ajar kami Tuhan, untuk mau bersaksi hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu. Boleh teman-teman yang mau menyatakan kesaksiannya untuk mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini? Dipersilakan. Puji Tuhan. Ibu siapa? Ibu Liana, silakan. Saya bernama Liana, saya tinggal di Kelapa Gading, tapi berapa tahun ini mamaku sakit, 8 tahun dia sakit ya. Jadi selama 8 tahun itu bolak-balik ke rumah sakit sampai rasanya udah nggak kuat ya, bayar-bayar rumah sakit terus bolak-balik. Terakhir udah dah katanya, nih mamanya mau dioperasi nih, katanya ususnya. Tapi ini antara 50% hidup, 50% nggak bisa tertolong. Jadi kan kita pikir kan udah 8 kali masuk rumah sakit itu kan duit kan keluarnya udah banyak juga gitu. Terpaksa kita harus jual rumah. Jual rumah dalam keadaan ini kan jual rumah juga susah kan. Jadi ya kita sih bilangin sama tetangga mau dijual rumahnya. Tapi ya bagaimana ya, itu operasi udah harus cepet karena kan nggak bisa ketolong, ususnya mengkerut. Itu buat ibu-ibu ya kalau yang suka diet itu nggak boleh loh. Kalau mama saya nggak doyan makan, jadi dia ususnya mengkerut, jadi mesti dibuang, dioperasi. Nah itu biayanya juga mahal, 100 juta ada. Akhirnya terpaksa mama saya bilang, iya deh jual aja deh rumahnya deh buat operasi. Nanti kalau gua nggak bisa hidup, lu bagi-bagi aja ini rumah katanya gitu. Akhirnya dioperasi, nggak tahu dia berhasil. Dia berhasil tuh dioperasi. Tapi keburu rumahnya udah dijual. Jadi kita udah dibagi-bagi sih, tapi kita nggak mau kan dibagi-bagi juga duit buat apa ya. Akhirnya kan sekarang kita kebingungan, mama nggak meninggal dan juga dia bilang nanti kalau gua nggak meninggal bagi gua dong, gua kan nggak ada duit buat hidup karena masih tetap bolak-balik ke rumah sakit nih. Tiap pergi 100 juta, 50 juta. Nah sekarang saya tinggal juga di apartemen. Terus saya bingung kalau saya tinggal di apartemen gini kan sewa-sewa kan tiap tahun 24 juta. Saya udah kebingungan nih bagaimana ya kalau mau beli apartemen nih duitnya nggak ada. Karena kan tuh 400 juta. Jadi nggak tahu, aku doa terus biarin deh nanti gue kos aja deh, cari kos sampai 2 bulan cari kos nggak bisa ketemu, 2 juta setengah tapi nggak ada yang kebenaran karena biasa di rumah kalau kos kan tempatnya cuma kecil, jadi aduh nggak bisa deh, nggak cocok. Saya doa terus, saya bilang aduh Tuhan saya mau nih mengalami keajaiban Tuhan ya,
gimana ya, akhirnya kan kasih saya ke PD gitu ya. Atau belakangan ya, saudara saya, adik saya bilang, ya udah lu nggak usah kos-kos deh, nanti gue tambah ini duit beli apartemen. Tapi emang saya tuh baru ngerasain bahwa tuh Tuhan bener-bener ajaib gitu, bisa nolong. Aduh kalau nggak saya udah kebingungan cari kos ke sono kemari, nggak ada yang bener. Kosnya 2 juta juga tuh kamarnya kecil banget, kita biasakan di rumah. Ya saya bener-bener, aduh gue baru ngalamin, Tuhan saya janji sih, nggak apa-apa deh gue tuh sekarang hidupnya buat Tuhan aja deh. Karena saya ngalamin keajaiban Tuhan bener-bener. Ya selama saya PD apa ke gereja apa malam doa apa baru saya ngalamin deh bener-bener kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ya begitu aja saya cuma mau ngomong. Makasih ya. Terima kasih Bu Liana. Ada lagi yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Bu siapa? Bu Meli. Selamat siang, nama saya Meli. Saya sebenarnya kurang begitu suka awalnya sama PD ya, karena dikenalin sama si Cynthia balik lagi gitu loh. Awalnya sebenarnya saya meditasi, sama rutin kadang-kadang tuh suka ke adorasi. Itu doang, jadi doanya kan hening-heningnya. Cuman saya pengalaman ikut PD 1 kali. Pas dari rumah saya tuh kondisi badan masih fit. Pas saya parkir mobil di dekat depan sekolah, begitu keluar mobil, badan saya tuh rasanya nggak enak gitu loh. Jadi semakin saya makin jalan ke sini tuh semakin nggak enak tuh badan. Sampai saya berhenti di tangga depan, di tengah-tengah tangga saya udah mikir, ini lanjut apa pulang aja gitu ya. Ini badan soalnya kayaknya ini semua pada kaku, semua pada jadi nggak enak gitu. Terus saya pikir udah tanggung nih, udah tinggal di tengah, tinggal naik ke atas doang. Terus saya pikir biarinlah saya naik aja ke atas, ntar paling saya duduk dulu, saya meditasi. Siapa tahu ntar kondisi badan sudah agak enakan, saya bisa ngikut. Cuman pas saya ke atas, kondisinya sudah mulai gitu ya. Sudah mulai, jadi ya udah saya ikut aja gitu ya. Sudah mulai puji-pujian saya ikut. Terus saya cuman bilang sama dalam hati saya doa, Tuhan, saya kan datang ke sini kan mau memuji Tuhan, praise and worship gitu kan. Tapi kalau misalnya dia harus sembuhkanlah saya, kalau enggak setidak-tidaknya saya bisa bertahan sampai praise and worship itu selesai, itu saya pulang gitu loh. Jadi saya ikutin aja gitu, walaupun badan tuh nggak enak, kayaknya begini, bawanya kayak begini gitu loh. Ini kaku semua jadi begini, ini diginiin tadi begini lagi. Jadi saya pikir ya udah saya ikut aja, jadi sekalian sambil puji-pujian itu pelan-pelan itu enak. Pujian terakhir itu begitu pujian habis itu rasanya pas puji-pujian itu rasanya kayak badan itu kayak kesemutan, tapi dia mengalir dari atas, dari bawah, terus ke atas sampai ke atas kepala hilang. Terus tangannya bisa geter-geter gini ya. Terus air mata tuh rasanya ngalir terus, saya tahan itu justru kayak mau semakin kenceng pengen nangisnya gitu loh. Ya udah jadinya seiring begitu kelar, udah semua hilang, yang berat-berat itu hilang semua. Terus satu lagi yang pas Pak Ben datang, kan saya kan ikut juga di sini minta kayak tumpang tangan. Kan masalah saya itu tangan, kalau si Cynthia kan tahu, saya kan komplain masalah saya tangan. Pas saya tumpang tangan di sini, di Pak Ben sih nggak sembuh. Tapi pas besoknya lagi, minggu depannya lagi saya pergi, pas puji-pujian, nih tangan saya, nih si Cynthia yang itu nih, ini tahu nih kaku. Saya bolak-balik ke dokter saraf, ke dokter ortopedi, udah mau setahun, ini biasanya begini doang tangan saya. Nggak bisa ditekuk, nggak bisa buat nulis tuh tangan saya susah banget pegang pen. Sekarang begini. Jadi dalam puji-pujian itu, makanya saya benar yang di Alkitab bilang, dalam puji-pujian itu Tuhan bertahta dalam puji-pujian itu. Itu yang saya rasakan sudah 2 kali. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa ya, kesaksiannya sangat menguatkan kita. Tapi memang pada saat kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita harus siap-siap bahwa setan ngikutin kita, ganggu kita, mau menghalangi kita. Tapi kita harus pantang mundur ya. Saya sendiri sering mengalami itu, saya cuma merasa kita harus pantang mundur. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Karena
Tuhan adalah jalan kebenaran. Mari kita tanggapi dulu kesaksian teman kita. Kita percaya kuasa Tuhan mengalami kuasa apapun yang menghalangi kita untuk kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku, selalu setia. Kau selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran. Mari kita sambil goyang-goyang ya. Mari kita berege-rege ya. Ayo jangan malu-malu di hadapan Tuhan ya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita katakan sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita putar-putar. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita ulang sekali lagi ya. Aku jalan kebenaran
memuji-muji nama Tuhan. Roh Kudus hadir dan kita mau menyatakan bahwa Tuhan memberi kuasa bagi kita semua. Mari kita semakin menyalakan api Roh Kudus di dalam hati kita. Puji kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakinya. Pakai kuasa Raja mulia, la Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi semuanya, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Mari kita katakan sekali lagi bahwa Tuhan memberi kita kuasa untuk mengalahkan segala. Puji kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, la Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau tangannya pada hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh ya kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita sungguh luar biasa. Dan pada saat ini kita boleh tenangkan hati kita. Kita telah memuji nama Tuhan, kita telah menghadirkan Tuhan di tempat ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ruangnya yang maha kudus. Di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita mau menyembah Dia. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat Tuhan mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami layak untuk menerima kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami untuk hadir di tempat ini, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Kami percaya Engkau telah menjamah kami satu persatu Tuhan, dan memberi kelegaan bagi kami. Bimbing kami Tuhan untuk selalu setia dan percaya padamu. Apapun yang menjadi penghalang bagi kami untuk hidup lebih dekat dengan-Mu Tuhan, kami tetap berlari menuju kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberi kuasa bagi kami semua untuk mengalahkan segala kuasa apapun yang menghalangi kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman dari anak yang Kau kasihi yang telah Kau kirim ke tempat ini, Bapak Elfridus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengurapinya, sehingga apapun yang akan disampaikan bagi kami semua sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan menjadi berkat, damai, sukacita yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Bimbing kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat mau mendengarkan firman-Mu dan membimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, membawa kemenangan atas kuasa yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan. Persilakan Bapak Elfridus. Shalom. Selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Saya tadi coba-coba hitung, Bapak kayaknya cuma ada satu ya. Satu lagi cowok di depan. Oke. Memang di mana-mana di PA itu apalagi pagi begini kebanyakan ibu-ibu semua ya. Bapak lagi lagi kerja ya. Oke, perkenalkan dulu, maaf suara saya agak bindeng, ini bukan COVID ya. Ini cuma batuk pilek biasa udah mau sembuh. Nama saya Elfri, umur saya 45 tahun, istri 1, anak 2 ya. Anak saya masih kecil, umur 8 sama 5 ya. Kadang-kadang saya agak lupa sebut, istri saya di belakang udah mau protes, saya bilang kalau sebut umur agak salah jangan marah ya, yang penting sebut jumlahnya benar. Oke, just kidding, bercanda. Oke, kita siap belajar firman Tuhan. Bapak Ibu biasa bawa Alkitab atau ditembak ke situ atau enggak? Oh di sini ya. Oke, judulnya adalah waspada terhadap ajaran sesat ya. Wih, ini yang kasih saya tema ini waktu saya dikasih tema ini saya bilang ini kalau anak muda bilang ini gua banget gitu ya. Saya paling senang untuk membongkar ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak tepat ya. Kalau Bapak Ibu ditanya datang ke sini kita dalam hidup mencari Tuhan untuk apa? Untuk apa kita mencari Tuhan? Kehidupan kekal? Untung ada kekalnya. Kalau bilang gak ada kekalnya berarti sesat juga itu ya. Pagi ini mungkin agak sedikit nanti agak gitu ya. Tapi saya harap Bapak Ibu punya kerendahan hati untuk bisa menerima. Karena namanya kita bahas ajaran yang sesat gitu ya. Ini tidak maksud menyerang hamba Tuhan siapapun atau apapun. Tapi kita harus kita harus jujur sama firman Tuhan. Benar-benar harus yang murni Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang sakit dikasih obat palsu mau? Obat palsu akibatnya bisa gak sembuh. Bisa juga gak selamat, ya kan? Kalau pakai tas palsu, oh ini ada itu ya.
Oke. Halo. Di mana YouTube? Kalau pakai tas palsu ketahuan paling malulah sedikit ya. Malu ya udah gitu. Ini KW super gitu ya. Tapi kalau firman Tuhannya palsu, firman Tuhannya nggak benar-benar tepat, hidup ini cuma sekali loh. Dan anytime kita ini setiap saat bisa menuju kekekalan. Entah itu surga kekal atau neraka kekal. Firman tidak boleh palsu. Firman harus benar-benar murni 100% ya. Ayatnya ini agak panjang, Bapak Ibu boleh catat aja, saya rangkum ya. Ini saya sudah lama tidak khotbah di depan begini gitu. Sejak Covid itu udah lama jadi online terus ya. Saya cuma buka PA. Jadi kalau saya agak grogi sedikit ya maklum ya. Oke, ayatnya itu dari 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Di 1 Timotius 1 ini pinter juga ya yang kasih saya ayat ini ya. Siapa ini yang kasih ayat ini? Oke. Jadi sudah dikasih dulu judulnya itu mengenai ajaran sesat. Nanti di bacaan yang kedua, bagaimana cara menghadapi ajaran sesat, ya. Nah, ternyata di zaman rasul-rasul awal, ya, Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Di situ Paulus memperingatkan bahwa jangan ikut ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Di zaman itu orang itu sibuk dengan dongeng. Kalau zaman sekarang tuh begini nih, nggak tahu masih ada apa enggak ya. Kalau pergi ke hutan di luar pulau atau di hutan pas mau kencing gitu ya, suka bilang apa? Permisi, anak babi mau lewat gitu ya. Anak babi mau lewat. Dari mana itu? Itu dongeng, itu tahayul, ya. Kita sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kita, kok main permisi sama roh-roh jahat? Hah? Kalau Roh Kudus bisa bingung, dia bilang ini bingung saya nih. Yang Allah yang mana, yang bos yang mana, kok dia permisi sama roh jahat? Ya, mereka percaya sama dongeng, sibuk dengan silsilah yang gak ada habisnya, ya, tidak tertib hidupnya. Ada di ayat yang ke-4 aja kita baca. Sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ini sebenarnya udah sangat jelas ya Bapak Ibu. Ajaran-ajaran yang tidak tepat. Saya perlu kasih background dulu ya, mungkin supaya menambah kepercayaan sedikit ya. Saya ikut Katolik dari kecil, dari bayi ya. Sudah dibaptis, orang tua saya semua Katolik. Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Tetapi kehidupan saya sangat rusak sekali. Masih taman kanak-kanak aja, taman kanak-kanak TK ya. Setiap hari kerjaannya adalah berantem. Dikurung guru di WC udah sering. Kepala bocor udah sering ya. Itu masih taman kanak-kanak. Enggak perlu diceritain SD, SMP ya, SMA. Tapi waktu SMP, mama saya almarhum, waktu itu seminar hidup baru mulai masuk, saya orang Timor, NTT. Kemudian dia paksa saya ikut, saya masuk ke kamar, saya setel lagu metal ya. Kalau Bapak Ibu tahu tuh lagu yang pokoknya dengar satu lagu aja pasti capek. Saya setel kencang-kencang, tapi jam 3 sore mama saya punya teriakan jauh lebih kencang dari penyanyi metal tersebut. Akhirnya supaya dia nggak teriak-teriak, saya pergi ke seminar hidup baru itu. Diadakan di pinggir gereja, apa tuh namanya? Samping. Ya itulah ya, apa? Pastoran ya. Wah, ini di Timor, hutan belakang gereja itu hutan jati, tempat orang Jepang dibunuh gitu ya. Jadi ini di kampung.
lampu cuma satu, kecil. Kemudian singkat cerita, waktu didoain, wah banyak orang yang kerasukan setan gitu, teriak-teriak di depan, saya ketakutan di belakang, ini apa ini gitu ya, mateng deh ini jangan sampai setannya lari ke saya gitu ya, saya udah takut gitu. Tapi kemudian tiba-tiba pasturnya angkat mic, terus pasturnya bilang begini, Tuhan menghendaki tempat ini tenang ya, langsung tenang, silent, saya merinding, wih Tuhan hebat banget ya. SMP kelas 3, waktu didoain, saya tanya sama om saya yang ajak, mau doain apa? Om saya bilang minta bahasa roh. Saya juga gak ngerti bahasa roh apa. Oke, bahasa roh. Tapi saya pulang, saya gak dapat apa-apa. Saya duduk di paling pojok belakang. Kemudian yang terjadi adalah waktu orang nyanyi, kan karismatik baru mulai waktu itu ya. Mereka angkat tangan. Saya bilang ini aneh nih, kok nyanyi pakai angkat tangan lagi gitu ya. Tapi tiba-tiba tangan saya di belakang keangkat sendiri. Saya mau turunin gak bisa. Ini bukan sugesti, saya pikir sugesti, saya mau turunin gak bisa, kenceng banget gak bisa. Saya bilang ini Tuhan atau ini setan? Kalau ini Tuhan, Tuhan tidak pernah paksain kehendak. Halo? Jadi boleh dong Tuhan, kalau ini Tuhan bisa saya turunin. Bisa loh, tangan saya turun. Kemudian saya bilang Tuhan, kalau engkau ada, angkat lagi tangan saya. Tangan saya keangkat lagi, bener gak bisa diturunin. Saya coba itu sampai 3 kali. True story, tidak ditambahin, tidak dikurangin. Kelas 3 SMP saya ngalamin Allah itu nyata. Allah itu nyata. Tapi SMA saya ke Malang, wah hancur. Saya cuma setengah tahun di Jakarta, habis itu pindah ke Malang. Bisa kebayangkan setengah tahun di Jakarta apa yang terjadi? Pindah ke Malang, lanjut di sana 2,5 tahun. Rusak ya. Hidup saya baru berubah setelah tahun 96 datang ke Jakarta belajar firman Tuhan. Jadi yang mengubah hidup kita itu adalah kebenaran. Banyak orang menerima kuasa Tuhan tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Halo, benar gak? Banyak orang dijamah Tuhan, sakit sembuh, koma, nggak jadi titik, lanjut lagi, tapi hidup dia tidak berubah-berubah. Kenapa? Karena tidak belajar firman Tuhan. Iblis itu paling takut cuma satu sebenarnya, di samping yang banyak-banyak. Satu yang paling dia takuti, kalau kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu tukang tipu. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, gampang banget dia tipu kita. Yohanes 8 ayat 44 dibilang Tuhan Yesus berkata iblis itu adalah bapak segala dusta. Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis pakai apa di padang gurun itu? Pakai firman Tuhan. Coba kalau Tuhan Yesus nggak tahu firman Tuhan, itu sudah kena tipu itu. Kalau kamu anak Allah, rubah batu ini. Kalau kamu ada tertulis. Tuhan Yesus jawab pakai firman Tuhan. Belum lama ini, sebulan 2 bulan lalu saya terima konseling satu anak muda yang bertahun-tahun jadi Katolik tapi tiba-tiba mau pindah ke seberang. Saya tanya sama dia, kenapa? Dia cerita, kemudian dia aktif dari semua kegiatan Katolik, legio apa semua dia aktif. Tapi ketika saya jelasin dia kebenaran firman Tuhan, saya tanya sama dia, kamu pernah nggak ikut pendalaman Alkitab, belajar firman Tuhan? Nggak pernah. Hah? Semua kegiatan di Katolik kamu bisa ikut semua, tapi hanya satu yang kamu gak ikut, akhirnya mau pindah. Saya suruh dia ikut PA, tiap seminggu ikut, saya buka PA, kamu ikut belajar terus. Tapi saya lihat-lihat mukanya udah gak pernah nongol lagi. Udah gak pernah nongol. Karena kalau belajar itu kan mesti tekun, betul? Mesti tekun. Orang gak mau, orang maunya yang instan. Injil palsu itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh ya. Injil palsu misalnya ya. Sebenarnya semua Injil palsu itu bisa dirangkum jadi satu. Kalau fokusnya itu hanya kehidupan kita di bumi ini. Pernahkah kita berpikir waktu Tuhan Yesus hidup dulu, Tuhan Yesus waktu khotbah, apa yang dia khotbahkan? Apa yang dia ajarin? Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Tapi Pak Elfri, dia bikin mujizat. Betul.
Tuhan Yesus bikin mujizat untuk apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Tuhan Yesus bikin mujizat, dia bikin banyak mujizat itu untuk apa? Supaya percaya pada apa? Penyelamatannya. Dia belum mati di kayu salib. Percaya pada kuasa Allah? Bukan. Itu bukan poinnya. Ayo, tebak ini. Misalnya ini gak kejawab kan? Bukan juga, bukan percaya pada kasih Allah. Dia adalah Allah Maha Pengasih. Orang Yahudi itu juga sudah menyembah Allah Bapa, Yahweh gitu loh. Yang Maha Pengasih. Tapi Tuhan Yesus itu bikin mujizat. Kalau Bapak Ibu belajar, kata mujizat itu bahasa Yunani, Yunaninya itu semeion. Semeion itu artinya tanda. Tanda. Jadi mujizat yang Tuhan Yesus buat itu hanya kasih tahu tanda bahwa saya ini lain daripada manusia gitu loh. Saya ini anak Allah. Supaya waktu saya khotbah kamu dengerin apa yang saya sampaikan pengajarannya. Halo, bisa dimengerti nggak? Jadi mujizat itu tidak, nih tanda Bapak Ibu, tanda. Tadi saya kan nggak pernah kesini sudah lama ya. Saya lihat ini gereja udah gede banget nih. Di situ kah, di sini gitu ya. Seingat saya tuh masuk ke bawah begini ya. Jadi saya coba cari-cari tanda nggak ketemu gitu ya. Di mana gitu, PD-nya di mana nggak tahu ya. Kalau misalnya ada tanda PD 100 meter lagi, waktu saya sampai di tanda tersebut, saya sudah sampai di tujuan belum? Belum. Tujuannya bawa saya ke sini. Jadi mujizat itu hanyalah tanda untuk membuat orang percaya supaya tujuan akhirnya dia dengar khotbahnya Tuhan Yesus, hati dia diubahkan, dia menjadi serupa dengan Kristus, dia selamat. Bisa dimengerti nggak ya? Saya kasih contoh ya, contoh. Nih, terima kasih. Ada. Bapak Ibu jangan bilang begini, Pak Elfri nggak percaya mujizat. Waduh, saya kalau mau cerita mujizat yang saya alami, kita nanti 1 jam cuma dengar cerita ini aja ya. Saya pernah sakit eksim, tangan saya hancur, ke dokter bilang nggak bisa sembuh. Tuhan sembuhkan total. Saya pernah kecelakaan motor 2 kali, ini dijahit 12. Saya tabrak anjing dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Kecelakaan yang kedua ini saya patah. Saya tabrak motor, 2 motor karena mereka potong jalan dengan kecepatan sangat tinggi. Dung, saya terbang. Mungkin yang saya tabrak meninggal. Tapi saya masih ada sekarang, itu mujizat Tuhan. Tapi pertanyaan saya, Tuhan bikin mujizat dalam hidup saya ini untuk apa? Untuk apa? Saya jadi full timer belasan tahun lalu Bapak Ibu, saya pilih jadi full timer mengajar firman Tuhan di gereja Katolik ini. Full timer loh. Bapak Ibu coba cari full timer pewarta yang umur 30-an sudah jadi full timer pewarta. Orang sampai tanya, emang bisa hidup? Ini sudah puluhan tahun saya hidup sampai hari ini. Dari nggak menikah, bisa hidupin 1 istri, punya anak 1, punya anak 2, sekarang saya bisa tampung lagi banyak orang di rumah saya. Semua karena Tuhan. Mujizat demi mujizat, banyak sekali. Jadi saya bukan tidak percaya mujizat, tapi mujizat itu kemudian membuat saya bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Jangan berhenti sampai di mujizat. Kenapa? Karena orang sakit sembuh, suatu hari mati nggak? Apalagi umur 80, sembuh, 81, meninggal. Jadi mujizat yang dialami cuma bertahan setahun. Tapi setelah meninggal, kan kita nggak berakhir di kuburan. Akan diadili. Hati kita ini loh, karakter kita, Bapak Ibu. Ayo please, saya kemarin baru pergi ke pemakaman. Ada 1 orang yang tiba-tiba orang bilang, wah kenapa meninggal gitu ya. Udah waktunya. Jadi, tapi dia sudah berbuat baik banyak. Dia sudah tolong orang banyak sekali. Ya. Jadi saya bilang sama istrinya tidak ada keraguan. Bapak sudah diterima pasti. Bapak itu pasti masuk surga itu udah pasti. Ya. Dapat upah di surga itu juga sudah pasti. Ya. Karena dia sudah kumpulkan harta di surga. Bapak Ibu,
Kita mau ngapain dikasih umur 70, 80, 100 tahun? Mau ngapain? Buat gendong cucu free, buat nikahin cucu. Terus saya sudah kehilangan 2 orang tua, saya sudah kehilangan 2 teman baik saya. Saya punya teman baik cuma ada 3 orang, 2 sudah meninggal. Di umur 45 saya sudah kehilangan. Jadi saya sudah mengerti, bisa melihat betapa tragisnya sebenarnya hidup ini kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Saya ulangi, kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, tragis Bapak Ibu. Halo, bisa dimengerti nggak? Kalau kita baik-baik nih ya, kita nih baik, keluarga baik, sehat, ekonomi juga baik. Tapi kalau saya punya kakak, saya punya saudara, susah ekonominya, saya mesti tolong nggak? Saya mesti tolong. Kalau dia sakit, saya ikutan sedih nggak? Sedih. Kita baik-baik aja, orang lain yang nggak baik-baik, kita sedih. Halo. Jadi harapan kita itu harus dilabuhkan di balik kubur. Jangan hanya di dunia ini. Ya, Injil yang salah ini banyak sekali. Ya, saya kasih contoh nih satu, belum kesebut ya. Injil paling, misalnya apa nih? Ajaran-ajaran sesat. Yang pertama misalnya ya, Injil kemakmuran. Pernah dengar gak Injil kemakmuran? Nggak pernah ya? Yang kalau khotbahnya begini, ayo tabur persepuluhan, tabur buah sulung, kasih persembahan, nanti Allah akan membalikan 30, 60, 100 kali lipat. Amin? Ada yang amin lagi. Jangan amin, itu salah. Oh Tuhan, kalau udah bilang tuai 100 kali lipat aja langsung amin. Mau salah kek, mau benar kek. Pernah dengar itu? Dibalikin 30, 60, 100 kali lipat. Pernah dengar? Itu 30, 60, 100 itu bukan tabur duit, kemudian dibalikin duitnya 30, 60, 100. Kalau begitu nggak usah investasi di mana-mana. Investasi di gereja, mana ada yang lebih untung daripada itu. Simpan uang di bank berapa setahun? Bikin bisnis belum tentu untung. Taruh aja di gereja 30 minimal kan? 60 menengah, maksimal 100. Itu teologi kemakmuran yang menjanjikan kalau ikut Tuhan pasti jadi kaya. Kita harus jujur, banyak orang juga yang ikut Tuhan setia sampai mati tidak kaya-kaya. Halo? Iya apa ya? Lihat di para rasul itu loh. Mereka malah punya duit banyak, jual semuanya ikut Tuhan Yesus. Baca di Kisah Para Rasul, orang-orang kaya malah jualin semuanya, mereka bagi-bagi, mereka bersekutu bersama. Sekarang malah kebalik. Coba kalau tanya sama mereka, mereka bilang begini, sejak ikut Yesus, duit gua habis. Sakeus, waktu dia ikut Yesus, kekayaan dia berkurang atau bertambah? Minimal 50% kan? 50% saya kasih sama orang miskin. Kalau ada yang saya ambil, saya tambahkan. Ini nggak pernah dikhotbahin para pengkhotbah teologi kemakmuran. Tidak salah Bapak Ibu kalau diberi kekayaan. Tetapi kaya ini juga kita mau buat apa kalau nggak tahu tujuannya? Terlalu keras ya? Nggak apa-apa ya? Kan saya 2 tahun, 3 tahun sekali kesini kan. Kita ini hidup kan cukup buat makan, sekolahin anak. Kalau saya sekarang ya udah, kalau ada lebih, ada yang bisa saya tolong ya saya tolong. Kumpulin harta di surga. Bapak Ibu pikir mau tinggalin buat anak cucu banyak-banyak? Tinggalin banyak-banyak, berantem dia nanti kalau nggak takut Tuhan. Itu warisan bukan jadi berkat, itu jadi kutuk. Sudah terlalu banyak cerita. Semua tertunduk gitu ya. Iya benar Bapak Ibu. Ini bukan saya bilang ini, Tuhan tidak butuh uang kita. Jadi berkatlah bagi sesama. Ya, Injil kemakmuran tuh. Oke. Injil kemakmuran itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Tapi ini paling sering. Saya nggak tahu. Ini kalau ngomong, ini paling banyak di Eropa, di Amerika, ya. Di Indonesia juga saya lihat ada, ya. Ada yang selalu khotbahnya duit terus gitu ya.
Memang apa-apa kita butuh duit. Tapi yang tadi saya cerita almarhum yang lagi ngelayat ini, itu orang berduit. Tapi dengan duit dia pakai buat menyediakan tempat buat kita persekutuan doa. Bertahun-tahun. Ya. Dan kematian menghampiri dia hanya dengan dia lagi bangun tidur, tahu-tahu jatuh. And then kemudian terus ke rumah sakit, gone. Just like that. Kita mesti tahu bahwa anytime kita harus berjaga-jaga. Amin. Jadi jangan marah-marah sama mantu. Jangan ribut sama orang. Kalau Tuhan panggil tiba-tiba, hatinya udah bersih belum? Itu dia. Bertobat, ya. Oke, lanjut ya. Injil sukses, Injil lingkungan, ya. Injil lingkungan ini, mohon maaf ya. Kalau kita ke gereja disuruh bawa botol sendiri ya. Buang sampah di tempatnya. Ada gereja yang sudah tidak ada tempat sampah. Saya nggak tahu di sini masih ada apa enggak? Masih ada ya. Ada di satu gereja, pastor parokinya bahkan tidak kasih tong sampah supaya jangan bawa makanan minuman ke gereja. Itu baik, itu baik. Tapi apa itu Injil yang Yesus khotbahkan? Bukan, itu bukan Injil. Itu sama dengan Greenpeace. Bapak Ibu tahu Greenpeace? Yang demi lumba-lumba mereka pergi protes, kasih dana, jangan bunuh lumba-lumba, jangan bunuh ikan paus. Lah kita ke gereja kalau hanya untuk itu, buat apa? Ya, itu Injil apa? Injil lingkungan, Injil kesembuhan tadi sudah ya. Injil kesembuhan itu boleh. Tapi Bapak Ibu kita mesti jujur ya. Tidak semua juga Tuhan sembuhkan. Hello. Mama saya pernah sakit glukoma. Dokter bilang tidak bisa sembuh, itu pasti buta. Tahu ya, glukoma. Kami berdoa sembuh. Tapi suatu hari ketika mama saya harus cuci darah dan kemudian masuk rumah sakit, kami berdoa sampai nungging-nungging, tidak sembuh. Tapi Tuhan baik. Waktu Tuhan mau panggil mama saya, dia tahu anak nomor 7 ini paling disayang sama mama dan paling sayang sama mamanya. Jadi sampai saya rela, saya sampai kadang-kadang pakai kata begitu tuh ya. Tuhan pakai bermacam cara, sampai saya bilang, udahlah ini sudah 10 hari di ICU, sudah setengah mati. Kalau mau sembuh ya sembuh, kalau enggak Tuhan mau ambil ya kita harus rela. Dan kemudian waktu sudah rela, kita bisikin ke mama dan dia pergi dengan tenang. Tuhan pakai caranya ajaib kalau saya cerita. Saya bisa ketemu dokter, dokternya bisa tanya, masih kurang apa? Mama punya cucu sudah ada semua kan, kamu yang terakhir kan sudah ada? Sudah bahagia? Mama sudah kamu bahagiain? Sudah sangat bahagia. Sudah ikut Tuhan? Sudah, kurang apa lagi? Kadang-kadang kehendak kita kan, kita mau paksain kan, betul? Kita mau paksain terus. Tapi apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang terbaik. Tapi gak usah takut, kan ada kekekalan, cuman pisah sebentar. Ini dari mukanya ini kelihatan agak meragukan kekekalan gitu ya. Ini mesti sering dengar-dengar khotbah tentang kekekalan ya. Iya. Oke, lanjut ya. Injil sosial itu bukan Injil. Aduh banyak sekali Injil palsu, banyak sekali ya. Injil keluarga, ada gereja yang sangat mengutamakan value-nya keluarga. Jadi supaya keluarganya bahagia. Tiap tahun dia bikin 2 kali, 3 kali retret keluarga. Baik gak? Baik, bukan gak baik. Tapi apakah itu Injil yang Yesus mau sampaikan? Saya mau tanya, ada gak keluarga yang baik-baik tapi tidak mencintai Tuhan? Hah? Banyak gak? Banyak. Keluarganya baik-baik, tapi kalau diajak ke PA, gak deh. Keluarga gue baik-baik, dibikin berantakan dulu, makanya kita ada sekarang ini. Enggak, di sini enggak, bercanda ya. Kalau berantakan jadi cari Tuhan enggak? Kalau sakit jadi cari Tuhan enggak? Kalau baik-baik cari enggak? Terima kasih Oma buat kejujurannya ya. Iya, enggak cari gitu loh. Bersyukur. Saya juga dulu karena hancur, rusak, kemudian cari Tuhan. Jadi kita sama ya. Ada di sini yang baik-baik cari Tuhan, tolong angkat tangannya. Kalau ada.
Aman-aman, keluarga baik, ekonomi baik, semuanya baik. Oh, saya mau ke PA, saya mau ke PD, mau belajar firman Tuhan, mau tahu kebenaran, mau cinta Tuhan. Ada? Kalau ada, oh ibu hebat sekali, luar biasa. Itu jarang terjadi, Pak. Itu kalau saya suka tanya, paling-paling juga satu orang yang angkat tangan. Halo? Lanjut ya. Sampai jam berapa ini? Ini panjang banget soalnya. Tenang, saya lihat dari muka Bapak Ibu. Kalau udah pura-pura ngantuk aja gitu ya, nanti saya langsung selesai. Amin. Daripada kita khotbah jadi buat obat tidur. Sampai di mana? Macam-macam ya. Injil keluarga. Perhatikan begini. Semua orang Kristen, semua orang percaya, kita tentu menjaga bumi ini, ya. Buang sampah pada tempatnya itu baik. Kita tentu juga mau keluarga kita baik-baik saja. Iya, harus mengusahakan. Tetapi begini. Semua ini bukan Injil dan tidak boleh menghalangi tugas pemberitaan Injil yang benar. Injil yang benar itu fokusnya mengubah manusia batin. Nih, hati nih. Mengubah hati kita. Tadinya pelit, gara-gara ikut belajar firman Tuhan terus, lama-lama mulai belajar berbagi. Tadinya suka marah-marah, gampang kayak petasan banting. Kalau makanannya telat datang, dia samperin langsung kokinya di restoran situ. Ada nggak di sini? Angkat tangannya. Tapi gara-gara ikut PA terus-menerus, lama-lama sumbunya makin panjang. Sumbunya makin panjang. Itulah tujuan Injil. Supaya suatu hari nanti, Bapak Ibu, kita semua akan dinilai oleh Tuhan. Jangan bilang, oh saya udah Katolik, nanti kalau mati nggak dinilai oleh Tuhan. Sudah pasti masuk surga. Itu juga sesat. Itu namanya hyper grace. Yang penting percaya Yesus pasti masuk surga. Bikin dosa, tinggal dalam dosa, nggak bertobat, muda foya-foya, tua kaya raya, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Enak aja. Bapak Ibu baca kitab Lukas ya. Baca di Lukas itu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Kalau kita kaya, kalau kita mampu, ada orang yang membutuhkan, harus tolong. Jangan sampai masuk neraka gara-gara itu. Halo? Halo? Masih ada ya? Iya, itu semboyan muda oh kecil dimanja, saya itu saya. Kecil dimanja banget sama mama. Terus muda foya-foya, saya muda nggak foya-foya karena pas saya muda papa saya duitnya lagi habis. Papa saya dulu kaya tapi waktu itu untung waktu itu papa saya duitnya habis. Waktu saya SMP SMA. Kalau enggak saya sering diajak dugem, saya tolak. Saya bilang enggak mau karena enggak punya duit, gengsi dibayarin orang. Halo, tapi kalau saya ada duit, mungkin saya enggak ada di sini hari ini. Halo, ya jadi ada untungnya. Oke, enggak begitu ya. Injil palsu itu ya. Bapak Ibu, nih misalnya saya kasih ayat ya. Kita lihat saya ada ngajar satu oma. Ini gara-gara COVID saya udah enggak ngajar. 3-4 tahun lah saya ngajar oma, umur dulu 72 ya, sekitar segitulah. Nama dia juga mirip sama nama mama saya gitu ya. Waktu ketemu dia juga langsung mau belajar gitu ya, anaknya yang pertama kasih. Padahal anaknya juga sibuk cari duit, dia suruh mamanya yang ikut PA. Nanti mamanya selamat, anaknya nggak selamat. Si oma ini saya ajarin dia 3 tahun, 4 tahun lah ya. Cuma satu orang, setiap jam 2 siang, kebayang gak? Saya nyetir jauh-jauh untuk satu orang oma ini. Tapi saya selalu bilang sama oma, karena ini kalau sudah 70, kalau dikasih 80 berarti 10 tahun lagi, betul? Kalau 90 juga ya sudah ini ya. Jadi saya benar-benar cek dia punya hati terus gitu ya. Cek, oma ada yang gak ngampunin gak? Ada, mantu. Itu di awal-awal gitu ya. Terus apalagi oma, setelah belajar setahun 2 tahun, dia bilang sama saya begini, Elfri,
Dia sayang sama saya. Nanti kalau oma pulang, temenin ya. Kurang ajar. Sudah diajarin firman Tuhan, minta ditemenin lagi. Dia takut kan? Dia takut. Temenin, saya bilang oma, saya punya murid masih banyak yang belum mengerti gitu ya. Oma pergi sendiri, sudah saya siapin semuanya, jangan takut ya. Pasti selamat, yang penting di tahun kedua ketiga dia sudah ampuni sama mantu, sama anaknya. Wah berubah total lah gitu loh. Berubah total. Ini gara-gara COVID saya juga nggak berani kunjungi dia ya, karena saya harus jaga ya, takut orang tua gitu ya. Tapi sekarang mungkin kayaknya udah. Nanti mungkin kalau saya udah sembuh saya mau tanya masih ada apa enggak gitu ya. Semoga masih ada. Enggak tahu ya. Tapi dia suka bilang begini. Nanti kalau di surga ini ya, lek cun lek hua, tahu ya? Yang bakar itu loh. Supaya ada pembantu laki-laki, pembantu perempuan tuh. Hah? Itu kan dulu, itu kan masih kepercayaan China-nya kan begitu kan, ya? Tapi setelah belajar firman terus-menerus saya tanya lagi, masih perlu lecun lehwa? Enggak usah, enggak ada itu kan. Enggak usah, enggak ada, ya. Firman Tuhan itu merubah loh. Belajar firman Tuhan itu merubah. Bapak Ibu tahu enggak? Yang paling kita takuti itu apa? Manusia paling takut apa? Setan. Setan gak usah ditakutin, setan usir aja pakai nama Yesus ya. Manusia paling takut mati. Manusia paling takut mati. Tapi kalau Bapak Ibu, kenapa kematian itu menakutkan? Karena orang itu belum ngerti kebenaran sampai dia yakin benar-benar bahwa ternyata kematian itu hanyalah satu cara supaya Allah bisa pindahkan kita ke surga kalau kita hidup berkenan. Itu harus belajar firman. Kalau firmannya benar, lama-lama Bapak Ibu sampai satu tahap di mana kematian tidak menakutkan lagi. Apalagi masalah berat badan. Ibu-ibu paling takut berat badan gitu ya. Kematian aja nggak takut, apalagi berat badan ya. Jadi harus sampai demikian. Nah, kita lihat di sebentar. Ini kacamata. Ajaib ya. Ketika umur 40 tiba-tiba kacamatanya jadi plus. Markus 12 ayat 24. Catat aja. Markus 12 ayat 24. Tuhan Yesus bilang, "Kamu sesat karena kamu tidak mengerti apa? Firman Tuhan dan kuasa Allah." Bapak Ibu, seringkali kalau kita dengar kuasa, kita selalu menghubungkan kuasa itu dengan apa? Kesembuhan. Betul kan? Mujizat. Saya bilang saya tidak against itu. Tetapi itu bukan poin daripada Injil. Kuasa di situ adalah apa? Kuasa untuk merubah kita punya manusia batin ini loh. Karakter kita, kuasa untuk mengalahkan dosa dalam hidup kita ini. Itu yang paling penting. Bukan hal-hal dunia. Dunia ini suatu hari bakal kita tinggalin. Gak apa-apa ya. Saya khotbah keras ini karena saya lihat ini kan minimal 50 ke atas itu kebanyakan ya. Saya sudah 45, harus bertobat. Saya 45, ini pun juga saya nggak yakin saya sampai 80. Free optimis dong. Ya kalau Tuhan kasih saya 70 aja saya sudah senang. Berarti kalau saya 70, saya sudah setengah jalan lebih. Saya sudah setengah jalan lebih. Sudah kumpulin harta di surga belum? Yesus berkata apa? Kumpulkan bagimu harta di... Jangan kumpulin harta di bumi. Di bumi ngengat, karat, KPK, petugas pajak mengincarnya. Kumpulin harta di surga. Gimana kumpulin harta di surga? Berbuat kasih kepada sesama. Tolonglah pekerjaan Tuhan. Digerakin Tuhan di mana? Engkau tolong ambil bagian di situ. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Jadi kamu sesat karena tidak mengerti firman dan kuasa Allah, ya. Ini memang gak bisa satu session. Ini saya punya pengajaran tentang Injil sesat itu ada 4 kali pertemuan gitu ya. Jadi saya coba rangkum yang penting-penting aja. Gereja hari ini harusnya tuh, Bapak Ibu pikir gereja itu harusnya jadi apa? Bengkel, rumah sakit, atau jadi apa? Gereja ini harusnya persekutuan doa itu harus
jadi seperti rumah sakit. Kita semua ini pasien-pasien yang tiap minggu datang untuk diobati. Diobati apanya? Bukan diobati fisik Bapak Ibu. Diobati rohaninya. Diobati kita punya hati ini loh yang masih nyimpan dendam, susah buat mengampuni, egonya makin tinggi, serakah gitu loh ya, egois. Coba kebayang nggak kalau orangnya serakah, nih, kalau khotbah yang benar ya, udah saya ikut Roh Kudus saja. Nih, kalau khotbah yang benar, harusnya kita itu jangan memberi makan berhala umat. Contohnya begini, kenapa bapak-bapak nggak datang PA? Sibuk kan, kerja kan? Oke, kalau memang kerjaan itu memang tidak bisa ditinggal dan lain-lain, ya fine, nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau orang menyadari bahwa PD, PA itu penting untuk keselamatan jiwa dia, untuk di kekekalan, dia akan ambil waktu nggak? Kalau kita anggap penting, pasti kita ambil waktu. Toko kita buka pagi sampai malam nggak laku, sudah sewa di Mangga 2. Pagi sampai malam nggak laku nih, besok pagi bangun lagi nggak untuk pergi ke kerja jaga toko? Kemarin nggak laku, kenapa masih bangun kok pergi buka toko lagi? Karena anggap penting. Kita butuh uang untuk hidup, betul. Kita butuh firman untuk menyelamatkan jiwa kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, saya ada hari ini semua karena firman yang ubah. Ya. Kalau orang itu berubah, satu, dia ditegur sama orang lain. Ya, saya kemarin punya rambut agak panjang. Sebenarnya saya juga nggak suka ada poni gitu ya. Saya mau naikin jadi aut-autan gitu ya, nggak ketemu gitu ya. Tapi kemarin waktu main ke rumah Cici, terus Cici bilang itu poninya kayaknya jelek deh begitu deh gitu ya. Oke, pulang saya suruh istri saya potong gitu ya. Coba, saya belum pernah potong begini ya. Pas potong begini saya rasa lebih enak gitu ya. Dengar omongan orang dong, betul? Orang berubah karena dengar omongan orang. Tapi biasanya kan kalau kita ditegur sama orang kan bisa terima gak? Susah ya, karena kita punya ego, punya pride. Kalau ditegur sama orang gak mau, maka ditegur sama keadaan. Apa yang bikin orang gak ikut Tuhan? Sibuk. Berarti kalau saya bikin, Tuhan bilang kalau saya bikin dia gak sibuk, dia jadi ikut dengar firman dong, betul? Di Timor ada satu keluarga, dia masuk penjara, anaknya nakal banget ya. Dia masuk penjara, keluar dari penjara, dia pergi ke toko saya pas ada di Timor ya. Dia bilang, "Oi Elfri, lu kan pembawa firman, lu baca Alkitab sudah berapa kali? Kejadian sampai Wahyu." Dia tanya saya begitu ya, Kejadian sampai Wahyu sudah berapa kali? Saya bilang ya paling mungkin baru 2-3 kali lah. 2-3 kali, karena saya biasa nggak hitung yang benar-benar begitu ya. Tapi kalau di bolak-balik nggak beraturan sudah banyak ya. Tapi saya bilang 2-3 kali. Dia bilang kalah lo, saya sudah 5 kali. Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena di penjara. Kalau di luar penjara dia nggak punya waktu, sibuk bisnis, sibuk lain-lain, betul? Tapi kalau sudah dipepetin, akhirnya punya waktu. Biasanya orang berubah kalau sudah di penjara, sudah sakit penyakit. Halo? Betul? Atau apa lagi tuh? Istrinya bilang, berubah kalau nggak saya tinggalin. Nah, mau berubah. Dan lain-lain. Nggak enak. Saya berubah karena keadaan, banyak. Ya. Yang tadi saya cerita ini sama ini, karena Tuhan tegur saya. Saya tahu pasti. Tuhan tegur saya ada satu karakter yang sangat Tuhan benci sebenarnya. Saya berubah, saya tinggalin, ditegur sama keadaan. Ini pasang pen, ini jahit 12. Ini masuk ruang operasi sudah berapa kali. Bius total ya. Tuhan tegur, saya berubah. Sekarang saya bilang
tegur saya Tuhan pakai firman Tuhan. Jadi kalau firman sudah ngomong apa, saya ikut. Saya mau ikut, saya mau taat. Ya. Jangan sampai ditegur pakai keadaan. Hari ini kan kita dengar begini kan ditegur pakai apa? Firman Tuhan ya, Bapak Ibu. Coba kita mikir, pernah nggak kita mikir? Misalnya Bapak Ibu yang keadaannya semuanya running well, baiklah, semuanya baik. Mau apa lagi? Saya tanya, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, mau buat apa? Mau buat apa? Mau buat gendong cucu? Baik, itu baik. Ada satu kebenaran ya. Mungkin ini agak nggak enak dengar, tapi saya ngomong aja ya. Bukan kebenaran lah, ini pengalaman ya. Saya sama mama saya cintanya minta ampun. Saya bisa bilang, yang melebihi cinta saya sama mama saya itu hanya saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan nomor 1, cinta mama nomor 2. Istri nomor 3. Mungkin anak nomor 3 sederajatnya, tapi mama nomor 1. Waktu mama meninggal, saya menangisi 5 tahun. 5 tahun. Saya kalau tidak ada firman Tuhan, mungkin saya depresi. Sampai kalau saya mau tidur, terkadang saya perlu alkohol supaya bisa saya tidur. 5 years, 5 tahun. Bisa nangkap? Itu yang kalau anaknya cinta banget sama mama. Halo? Kalau saya punya pacar, mama saya bilang nggak mau, saya putusin langsung. Itu bukan 1-2. Emang tampang begini cuma 1-2, nggak bercanda. Iya, tapi saya mau bilang, setelah lewat 5 tahun, 6 tahun, saya punya memori juga sudah mulai pudar. Nangkap? Kasih, ya tetap mengasihi. Tetapi lama-lama kita juga kayak apa ya? Makin lupa, bukan lupa gitu ya. Kita nggak kepingin lupa, nangkap Pak? Tapi life must go on. Halo? Makanya Tuhan panggil mama saya itu waktu saya sudah punya anak masih kecil itu. Jadi kalau saya terus begini, ini anak mau diapain? Life must go on. Akhirnya yang cinta banget aja suatu hari bisa lupa juga gitu ya. Bukan lupa benar-benar lupa gitu ya. Maksudnya makin tidak sekuat sewaktu awal-awal. Halo? Betul? Sekarang coba pikir. Yang sayang anaknya minta ampun. Kalau Bapak Ibu punya anak kayak saya, puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi itu pun dia tangisi kita paling berapa tahun. Terus engkau mau hidup buat apa? Bisa dimengerti nggak? Bukan saya bilang jangan mencintai anak ya, bukan, jangan salah nangkap ya. Nah, tapi kan banyak orang tuh semua untuk anak, ada yang semua untuk pasangannya. Coba kalau pasangannya tiba-tiba meninggal. Wah, itu goyah benar-benar. Terus hidup buat apa? Ada yang pasangannya baru meninggal aja. Temenin saya dong. Di rumah saya takut. Nah itu kan suami kamu baru meninggal berapa hari udah takut. Kalaupun dia muncul kan suami kamu yang muncul lah gitu. Kenapa takut? Pas jadi mayat udah langsung takut gitu loh. Hello, sayang banget tuh. Masih begitu juga gitu. Iya apa iya? Coba pikir baik-baik. Halo? Bisa ngerti nggak? Maksud saya begini, kita harus hidup untuk sesuatu yang di luar daripada itu semua, yaitu untuk Allah, untuk kerajaannya. Bukan berarti kalau saya tidak mengasihi anak saya tidak mengasihi istri saya. Tapi saya mengasihi anak saya mengasihi istri saya mengasihi umat karena saya mengasihi Allah. Bapak Ibu coba praktek. Selama ini orang tuh ribut di dalam keluarga karena I love you begini kan. Tunggu sampai love you-nya hilang. Dia cari konseling langsung. Halo? Iya apa iya? Iya apa iya? Iya kan? Tapi yang benar itu saya mengasihi istri saya karena saya mengasihi Allah. Jadi kalau istri saya lagi nyebelin, saya tetap mengasihi dia karena saya menghormati Allah. Karena Allah bilang tidak boleh bercerai, saya nggak cari solusi di luar. Nangkap? Bisa ngerti nggak ya ini? Halo?
Bisa ya? Jadi jangan begitu, harus tempatin Allah. Tapi ini harus PA terus menerus. Bapak Ibu tuh harus belajar firman Tuhan, tekun ya. Lama-lama makin kebuka, makin kebuka. Saya rasa mungkin berapa menit lagi atau sudah selesai? Atau saya mau kasih 5 menit. Boleh tanya, boleh ya. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh silakan kalau ada. Biasa ada session tanya jawab nggak? Nggak? Nggak ada? Oh ya Bu. Oke, oh bagus pertanyaan. Untung tanya, kalau nggak kebawa gitu. Bagaimana cara tahu suatu ajaran itu palsu? Nih, ajaran yang benar, fokusnya itu merubah manusia batin. Manusia batin. Ajaran yang palsu, fokusnya ikut Tuhan ya, nanti tokonya laris. Ikut Tuhan ya, nanti sembuh. Saya nggak bilang orang yang khotbah kesembuhan kemudian dia dengan sengaja menyesatkan ya. Banyak hamba Tuhan pengkhotbah tulus, hatinya baik, ngerti nggak? Tapi dia tidak menyadari bahwa dia tidak sedang mengkhotbahkan Injil yang benar. Orang sembuh kalau mati nggak dipersiapin buat dia kekekalan, dia sembuh nih. Tapi jahat terus gitu loh, nggak berubah hatinya. Mati masuk neraka nggak? Masuk neraka. Jadi fokus utamanya adalah manusia batin. Ini ya, coba Bapak Ibu. Kalau kita nggak, orang ke Gunung Kawi buat apa? Orang ke Gunung Kawi buat hiking. Pesugihan. Supaya kaya. Oke, begini ya, ke Gunung Kawi supaya kaya. Berarti tujuan dia ke Gunung Kawi supaya kaya ya. Gunung Kawi hanyalah alat untuk beri dia kekayaan. Berarti yang dia sembah adalah Gunung Kawi apa kekayaan? Kekayaan ya. Pri, saya nggak ke Gunung Kawi, saya ke gereja. Oke, ke gereja. Buat apa? Apapun yang ada di sini, itu kita sembah. Itu yang kita sembah. Saya ulang, ke gereja nih, berarti gereja ke Tuhan, ke Tuhan ya, adalah alat dong. Betul? Buat apa? Berarti kedamaian yang kita sembah. Bukan Tuhan. Cari kekayaan, apa? Kekekalan. Udah bagus, tapi kekekalan yang kita sembah. Kita bukan mencintai Tuhan, kita cuma takut masuk neraka. Bisa dengar firman Tuhan. Bagus, itu sarana. Tapi seharusnya begini. Kita ke gereja, kita ke PA untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mencintai Tuhan, semua tentang Tuhan. Ini Tuhan yang kita sembah. Tapi hari ini yang diajarin itu orang ke PA, ke gereja sering dikhotbahin apa? Terima kesembuhan, usir setan. Pak, Bu, Matius 7, 21, 23. Di bumi dia usir-usir setan. Di surga dia diusir Tuhan. Matius 7, 21, 23. Tapi umat kan kagum. Kalau saya bisa usir setan, umat kagum sama saya. Halo, sombong gak saya lama-lama? Sombong gak? Sombong. Wah, I'm something loh. Saya lempar topi, jatuh semuanya. Saya angkat tangan, roboh semuanya. Hebat kan? Sombong. Kasihan. Setan bilang, saya sengaja keluar supaya lu sombong. Dia keluar dari yang ini, dia dapat yang ini. Halo, bisa dimengerti nggak? Kesembuhan, good. Tadi saya bilang ya, ini saya tidak ngomongin siapa-siapa, saya juga nggak tahu ya. Tapi banyak hamba Tuhan, bahkan pengkhotbah yang tulus. Tapi karena nggak belajar, Bapak Ibu tahu nggak? Tanggung jawab seorang pengkhotbah ini lebih daripada dokter spesialis, lebih daripada siapapun. Karena ini menyangkut kekekalan Bapak Ibu semua. Kalau saya salah ngajar, Bapak Ibu ke neraka. Kalau ikut saya.
Halo? Kalau dokter salah operasi paling mati, tapi kan masih ada kehidupan setelah itu. Tapi kalau Bapak Ibu salah belajar firman Tuhan, tidak masuk surga, tanggung jawabnya berat. Makanya ada ayat, jangan engkau mau jadi guru. Karena sebagai guru, engkau dimintai pertanggungjawaban yang lebih berat. Tuhan Yesus berkata, kalau ada yang menyesatkan, ikat dia di leher, buang dia ke laut. Ngeri Pak, Bu. Saya waktu tahu ayat itu, aduh udah terlanjur jadi pewarta. Sudah terlanjur jadi pewarta. Hampir saya sudah mau keluar itu ya. Tapi saya gumuli terus menerus, saya tanya sama Tuhan, arahnya ke sini terus. Arahnya ke sini terus sampai suatu hari. Terakhir ya. Saya jadi full timer itu tidak mudah ya. Saya harus hampir nggak survive. Tapi Tuhan tolong saya itu kayak mana tiap hari gitu ya. Kayak mana tiap hari itu, mujizat itu ya. Sampai suatu hari waktu saya pulang pelayanan dari Lampung, di Lampung yang undang saya cerita tentang anaknya di Jakarta yang dia punya kerjaan, saya nggak usah sebut kerjaan apa, gajinya gede banget. Tapi dia tinggalin kerjaannya, dia jualan ikan. Dan jualan ikan lebih gede. Saya bilang, wow. Saya pulang ke Jakarta, mama saya masih ada di rumah Cici, waktu itu saya masih tinggal di situ. Saya setel televisi, kok bisa-bisanya setelnya TVRI, di Jakarta gitu loh, setelnya TVRI. Terus TVRI-nya lagi putar tentang orang yang ambil ikan dari nelayan, masukin ke restoran. Apa ini tanda saya harus jadi penjual ikan? Saya bilang sama mama, "Ma, apa saya jualan ikan, Ma?" Waktu itu mama saya nyeletuk, orang dari tangkap ikan jadi penjala manusia, kamu jadi penjala manusia, mau jadi penjala ikan. Itu setahun sebelum mama meninggal. Itu celup di saya. Sampai sekarang hari ini saya nggak mau saya nggak mau jualan ikan. Saya mau tangkap jiwa. Saya mau tangkap jiwa. Ya. Itu contoh-contoh ya kita ngalami Tuhan. Jadi cirinya itu fokusnya kekekalan. Injil, Yesus nanti cari ya, kalau baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu perhatikan, Injil yang Yesus khotbahkan itu Injil kerajaan Allah, bukan Injil kerajaan dunia. Injil kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa. 4 ini, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran, kuasa. Yang tiap kali dikhotbahin kuasa juga bukan, jangan bilang kuasa mujizat ya. Kuasa untuk mengalahkan dosa. Kuasa untuk mengalahkan karakter yang jelek. Ini fokusnya. Kalau orang khotbah di luar itu, sebenarnya dia khotbah melenceng. Tidak tepat. Tapi Bapak Ibu, jangan juga bilang begini ya. Bapak Ibu gini, kalau Bapak Ibu cuma dengar satu pengkhotbah, misalnya cuma dengar saya gitu ya. Dari mana tahu bahwa ini yang benar, paling benar? Halo, puji Tuhan ya, di sini pengkhotbah ganti terus ya. Tapi saking banyaknya, begini, kalau orang dengar dari satu pengkhotbah, dia jadi kayak kadal gurun tuh yang istilah di luar sana gitu ya. Pokoknya begini, karena kata si ini begini, kata si ini begini. Halo? Padahal firman Tuhan udah jelas-jelas ngomongnya lain. Ya, kalau dengar dari 2 pengkhotbah, dia jadi bingung. Elfri ngomong begini, Ibu Chun ngomong begini. Yang benar yang mana? Dia bingung. Tangkap? Kalau dengar dari 10 pengkhotbah, Bapak Ibu udah mulai mikir, dari 10 ini yang benar yang mana ya? Halo? Kalau dengar dari 100 pengkhotbah, lama-lama Bapak Ibu punya satu kebijaksanaan, Roh Kudus akan bentuk. Yang paling tepat itu yang mana? Saya sudah lebih dari 100. Saya lebih dari 100. Saya punya buku, saya punya CD, saya punya segala macam. Belajar dari mana-mana semua. Ya. Jadi jangan bilang pokoknya begini. Harus belajar. Ya. Bagaimana tradisi dengan firman Tuhan ya? Ya. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sama ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Saya kasih contoh aja begini. Kalau saya pulang ke Timor,
makam mama, sekarang makam papa ya. Papa kena meninggal 82 kemarin gara-gara COVID. Koko-koko saya semua hormatnya begitu. Chinese kan? Saya juga Chinese. Tapi saya tidak begitu. Karena saya tahu koko-koko saya tidak keberatan kalau saya tidak perlu sampai pepai atau gimana itu istilahnya gitu ya. Karena apakah saya dengan begini baru saya buktiin saya cinta sama mama saya? Mereka semua juga tahu. Ini anak kalau ditinggal mama gimana nih gitu. Bisa nangkap? Jadi ini harus bimbingan Roh Kudus. Kadang-kadang kalau Roh Kudus suruh kita begini, gak apa-apa. Juga gak apa-apa. Gak usah takut. Supaya jangan jadi batu sandungan. Nanti lama-lama orang bilang begini, gua gak mau nih si A nih. Sejak dia ikut persekutuan doa, firman Tuhan, dia gak mau lagi pegang hio. Dia gak mau lagi begini. Masalah berhala apa enggak itu sebenarnya di hati kita. Di hati kita. Nangkap gak? Saya lakukan ini hanya untuk supaya tujuannya memenangkan jiwa. Maka itu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Ikut ambil bagian dalam ketidaktahuan itu ya. Ini saya jawab ini agak berat, tapi begini. Sebenarnya apa itu berhala? Apa itu berhala? Berhala itu kalau saya sudah tahu Allah yang benar, tapi saya pergi nyembah Allah yang lain. Oke? Sekarang kita punya keluarga ini yang belum tahu Allah yang benar, mereka lakukan itu. Apa mereka menyembah berhala? Di mata kita kan kita pikir berhala kan? Tapi seumur hidup mereka nggak tahu, itu tradisinya mereka. Nah sekarang menjawab jawaban. Kalau saya ikut ambil bagian, nanti gimana? Ini hanya bisa nanti dipimpin oleh Roh Kudus. Terkadang gak masalah, Tuhan tahu hati kita loh. Apa Tuhan buang saya ke neraka gara-gara saya ikutan begitu? Belum tentu. Berhala itu ada banyak. Kita nggak ikut campur di situ, tapi kita nonton sinetron Korea, Netflix Korea, setiap seri disebut, habis, 20 seri, 30 seri, habis. Berhala nggak itu? Setiap makan kalau ada samcan babi, nggak bisa tahan, padahal kolesterol sudah jelas-jelas. Berhala nggak itu? Berhala juga. Jadi sebenarnya ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana. Nah itu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Memang nggak bisa dijawab. Kalau saya, mostly saya sudah nggak lakukan karena status saya pembawa firman. Kalau saya lakukan itu, ya orang kan lihat semua, betul? Nggak boleh, ya. Jadi kamu, kan cara penyampaian kan, saya menghormati, tapi saya dengan cara saya sendiri ya. Harusnya kan keluarga juga kalau kita ngomong baik-baik bisa terima juga kan. Yang jadi problem itu kan biasanya dalam penyampaian. Sok dia udah tahu firman gitu loh, udah begini. Nah itu. Bisa? Oke, ada lagi kalau ada? Jelas Bapak Ibu? Sudah ngantuk? Sudah lapar? Ada satu lagi kalau ada? Kalau tidak ada ya sudah, gak apa-apa. Pesan saya terakhir ya. Ini memang sulit jelasin panjang ya. Bapak Ibu harus cari good Bible teacher. Harus cari orang yang bisa ngajarin firman Tuhan yang murni. Murni itu kalau orang panahan, orang panah, kan sasaran kita yang titik merah itu di tengah. Betul? Tadi Injil-Injil yang salah itu bukan bikin kita masuk neraka, tapi nggak kena yang merah aja. Nangkap Pak? Jadi puluhan tahun nggak pernah kena merahnya. Nah itu yang bahaya. Tapi bisa juga sampai ke neraka juga bisa. Begitu. Jadi harus terus belajar ya. Punya hati yang rindu ya. Punya saat teduh. Ada nggak tiap hari baca firman Tuhan? Ada? Ada satu orang ya. Kalau doa rosario? Doa rosario? Semua? Kayaknya semua lah, angkat tangan lebih banyak. Mama saya juga begitu ya. Kalau baca firman Tuhan kayaknya wah gitu ya. Harus baca firman Tuhan ya. Kalau nggak ada kita tutup ya, supaya jangan kelamaan saya. Maaf kalau kelamaan, saya lupa lihat jam berapa. Ya. Oh, dipegang ya.
Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap kebenaran yang sudah kami dengar di siang hari ini. Mungkin banyak kebenaran yang bikin kami shock, kami kaget Tuhan. Tetapi tidak apa-apa, biarlah kami punya suatu kerendahan hati untuk menerima firman-Mu Tuhan. Lebih baik kami ditegur Tuhan ketika kami hidup, daripada ketika suatu hari nanti menghadap Engkau kami tidak siap. Bapa, masih banyak sekali hal-hal yang perlu kami perbaiki dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya anak-anak-Mu ini diberi hikmat, pewahyuan untuk bisa mengenal Allah dengan benar, untuk mereka bisa melihat kekayaan, kemuliaan yang Tuhan sediakan di kekekalan kalau engkau setia mengikuti Dia. Biarkan mata hatimu terbuka untuk bisa melihat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba telah selesai bicara, tapi Roh Kudus biar Engkau terus berbicara dalam hati kami semua. Di depan kami ada wujud-wujud doa Tuhan, pergumulan hidup setiap anak-anak-Mu. Di dalam hidup kami banyak masalah, banyak tantangan, sakit penyakit, sekolah, ujian, pekerjaan kami, masalah rumah tangga Tuhan. Masalah demi masalah silih berganti dalam hidup kami. Tapi kami mau berdoa Tuhan, biar lewati setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, termasuk masalahmu ini, untuk mendatangkan kebaikan supaya hidupmu diselamatkan. Bukankah karena masalah engkau akhirnya menemukan Tuhan? Bukankah karena masalah akhirnya engkau menjadi semakin setia untuk berdoa, setia untuk menunggu jawaban Tuhan? Maka hamba berdoa Tuhan, biarlah seturut dengan waktu dan kehendak-Mu, Engkau sendiri yang menjawab setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu. Yang sakit, kiranya Engkau berikan rahmat kesembuhan, supaya dengan tubuh yang sehat, dia pakai untuk melayani Tuhan. Bukan pakai untuk senang-senang sendiri, tapi pakai untuk apa yang Tuhan mau. Kalau kami diberikan berkat materi yang lebih, tanya sama Tuhan, pekerjaan Tuhan mana yang harus saya bantu, orang-orang susah mana yang harus saya tolong dalam hidup saya. Jangan sampai berkat itu jadi kutuk dalam hidup kami Tuhan. Biarkan kami berani untuk mengikuti Engkau Tuhan. Karena hidup kami 70-80 tahun itu sangat singkat dan cepat, berlalu seperti uap. Tetapi apa yang Engkau lakukan bagi Tuhan dan kerajaannya, itu yang akan diingat sampai di kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami terima semua jawaban doa kami. Amin, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih Pak Elvidrus. Firman-Nya sungguh menguatkan kita semua. Dan semoga kita tetap selalu setia dan percaya. Walaupun mungkin kadang-kadang apa yang kita doakan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita percaya pada saat itu mungkin kita tidak mengerti. Tetapi pada akhirnya kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan marilah pada saat ini kita mau memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kasih-Mu
Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga kepada Bapak Elfridus Ludoni, terima kasih untuk firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak sehingga banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan di dalam Kristus Tuhan. Kepada Ibu Liana dan Ibu Meli, terima kasih untuk kesaksiannya yang sungguh menguatkan kita betapa dahsyat dan ajaibnya kuasa Tuhan. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Foni dan kawan-kawan, juga kepada pemain keyboard Ibu Anita, kepada petugas LCD Ibu Desi dan Sinta, dan soundman Bro Alvin, juga kepada para petugas penerima tamu, kolektan, semuanya kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semuanya. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 27 Juli jam 19.30 di tempat ini ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Irin Sela dengan tema kuasa di saat susah. Selasa pagi tanggal 1 Agustus jam 10 di tempat ini ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Heni Widyasari dengan tema mengatasi rasa takut dan khawatir. Komunitas Santo Thomas dari Ibu Jun Wahono mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam seminar perkawinan dengan tema ketika cinta harus memilih. Hari Sabtu tanggal 2 September jam 9 sampai dengan 13.30 di Hotel Wish Premier Seberang Moi, Kelapa Gading, ruang Ballroom B, bersama dengan Romo Yohanes Drianto PR sebagai Vikaris Yudisial, yaitu Hakim Perkawinan Keuskupan Agung Bogor. Bagi yang membutuhkan doa, baik yang mengalami pergumulan, berbeban berat atau sakit, dapat menghubungi SOS Doa. Tim doa akan mendoakan. SOS Doa itu nomor HP-nya di 0888 550 1028. Setelah selesai PD, ada rapat pengurus. Mohon pengurus jangan pulang dahulu. Ada tempat air minum yang ketinggalan. Bentar. Ini mungkin ada Bapak Ibu yang merasa memilikinya, silahkan bisa mengambil ke saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu. Juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mohon kesediaannya untuk berdiri. Terima kasih Ibu, selamat bergabung, selamat datang ke PD ini. Demikian pengumuman kali ini, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu yang sudah hadir dari pagi hingga siang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri. Tadi kita sudah membukanya di dalam doa, mari kita menutup persekutuan doa ini di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Kami sungguh-sungguh merasakan sukacita daripadamu melalui pujian, penyembahan, dan terutama untuk mendengarkan firman yang begitu luar biasa, yang sungguh mengetuk hati kami, untuk kami sungguh-sungguh mau hidup lebih dekat denganmu Tuhan. Ajar Tuhan kami untuk selalu setia kepadamu. Walaupun mungkin banyak yang menghalangi kami,
tidak senang pada saat kami ingin hidup denganmu Tuhan, hidup lebih dekat denganmu. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kuasa bagi kami untuk mengalahkan segala apapun yang menghalangi kami Tuhan. Dan kami tetap menjadi pemenang dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pak El Pedrus. Kiranya Engkau memberkati dia Tuhan, memberikan kesehatan bagi dia dan keluarganya. Kau cukupi segala kebutuhannya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga menuntun ia agar selalu setia untuk melayani-Mu, untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kami semua, serta damai dan sukacita. Biarlah kami sebentar lagi mau pulang Tuhan, kami percaya kami juga akan menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua orang yang kami temui dan bagi keluarga kami. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang untuk hadir di tempat ini merindukan Engkau. Hidup benar di hadapan-Mu karena mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyatakan bahwa kita adalah pemenang karena Tuhan memberi kuasa bagi kita semua untuk mengalahkan segala yang menjadi penghalang.